Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di studio kami Islamic Science Research Institute, pemilik dan pengelola data rembang atau Twilight yang paling komprehensif di dunia. Karena data kami sudah meliputi lima benua, sejak dari bagian bumi yang paling selatan, New Zealand, sampai dengan mendekati wilayah Arktik di Kutub Utara, yang meliputi 4 teritori politik di Eropa, yaitu Finlandia, Islandia, Greenland, Norwegia, kemudian satu lagi negara bagian Alaska di Amerika Serikat. Data kami sudah sekitar 2.500-an data Twilight. Kemudian setiap hari bertambah. Kemudian data processingnya juga insya Allah yang paling versatile di dunia. Kali ini saya tetap fokus pada wilayah Nepal karena di situ uh, ada Gunung Himalaya, Mount Everest yang sangat menarik sekali. Kali ini juga hari ini juga saya akan menganalisis data Twilight, kehadiran fajar di Mount Everest ini, tapi dari angle yang berbeda daripada beberapa hari yang lalu. Untuk itu izinkan saya share file saya. Ya, uh, judul video saya kali ini adalah Fajar di Mount Everest, Nepal pada 4 Mei 2024. Yang sebelumnya kalau nggak salah beberapa hari yang lalu. Tapi ini dari angle yang berbeda. Sumber datanya adalah Everest Hotel View. Jadi sebuah hotel yang namanya Everest Hotel. Kemudian tanggalnya adalah 4 Mei 2024. Format originalnya adalah video dengan 30 frames per second. Kemudian saya ekstrak menjadi still images, setiap 20 detik resolusi temporalnya. Sehingga ada 226 citra, dan Fajar lahir pada di hari itu pada 4.12.05, sehingga sudut kedalaman matahari pada pagi itu ketika Fajar lahir adalah pada hari itu adalah minus 13,9 derajat. Data processing adalah Saxon algorithm, kemudian hak milik atas hak milik intelektual ini adalah milik Islamic Science Research Institute. Oke, uh, ini anunya rangkuman analisisnya. Ini adalah nomor foto, ya, nomor foto. Jadi kalau dari satu ke dua itu adalah 20 detik, tapi ini 1 ke 20, jadi kira-kira 20 kali 20 detik ini. Mengapa ini jarang ya, karena fajarnya belum muncul, tapi begitu fajar muncul saya ambil setiap 5 frames ya, 5 frame, jadi 5 kali 20 detik, 100 detik, 100 detik. Ini adalah timestamp-nya uh, pada betul waktu pengambilan foto pada detik itu adalah ini, sehingga pada saat kedudukan matahari adalah minus 20,1 derajat. Jadi video itu saya mulai dari sejak matahari kedudukannya minus 20 derajat di bawah ufuk. Ini adalah standar deviasi, yaitu adalah statistical measure daripada setiap citra. Jadi untuk citra nomor 1, statistical measure-nya ini 1,7. Dan ini sampai 1,8. Jadi ini kelihatan kalau membesar seperti ini berarti bertambah terang, kalau ini berarti gelap. Nah, jadi kalau ini dia lihat bertambah gelap, ini sebetulnya tambah terang sedikit, tambah terang sedikit. Nah, dimulai di sinilah kemudian apa itu bertambah terang apa, sehingga pada saat itu saya bisa menentukan kehadiran fajar adalah pada titik ini
yaitu ada pada pukul 4.12.05 pada saat kedudukan matahari minus 13,9 derajat. Nah, bagaimana saya mencarinya? Saya menggunakan Saxonov algorithm. Itu yang saya jelaskan dalam buku saya. Kemudian pada hari itu, pada 4 Mei yang lalu itu, eh, matahari terbit di Nepal sana pada di Mount Everest itu pada pukul 5.16.01, sedangkan fajar astronomis adalah pukul 3.50.50. Sehingga kalau ini dikurang ini official twilight. Kalau kita menggunakan apa itu fajar astronomis sebagai standar untuk masuknya fajar sodik, maka rentang subuh adalah 1 jam 25 menit 11 detik. Itu kalau 18 derajat. Kalau 20 derajat lebih anu lagi, panjang lagi. Ternyata fajar sodik baru muncul, ini true dawn ini maksudnya fajar sodik pada 4.12.05, sehingga rentang subuh yang sesungguhnya adalah ini dikurangi ini, itu adalah 1 jam 3 menit 56 detik. Sehingga kalau kita sholat subuh di sini pada 18 derajat ini, ada 18 pada ini ya astronomical dawn ini. Eh, Ya pada astronomical dawn berarti kita 21 menit 15 detik terlalu awal. Fajar belum ada. Oke, kemudian ini mungkin saya akan pengen jelaskan juga. Jadi sebetulnya ini adalah rangkaian data ini kemudian saya dekati dengan polinomial. Cuman polinomial yang ada di sini, polinomial derajat 5 yang ada di sini, ini adalah hasil Excel saja. Jadi ini tidak bagus untuk keperluan analitis ya. Jadi kalau Anda menggunakan ini, pasti meleset jauh. Pasti meleset jauh. Saya sudah buktikan itu. Jadi saya harus menghitungnya sendiri. Saya memprogramnya dalam GNU Octave dan atau MATLAB gitu. Oke, sehingga dapatlah. Kemudian ini adalah root mean square error adalah 0,8 grayscale. Ini adalah menunjukkan bahwa apa itu penyimpangan antara eh, data yang sesungguhnya yang merah-merah ini dengan pendekatan matematik eh, fungsi polinomial yang putih ini adalah 0,8 grayscale. Jadi ini sangat akurat sekali, sangat akurat sekali. Oke, kemudian ini adalah bukti untuk memverifikasi kehadiran fajar. Ini adalah foto aslinya pada foto pertama yaitu pada 3.39.05. Pada saat itu kedudukan matahari adalah minus 20,1 derajat gelap total. Ini juga 3D surface modelnya juga gelap seperti ini. Hanya beberapa titik aja ini adalah ini titik-titik lampu-lampu ini adalah ini. Oke. Kemudian pada foto ke-20 ini karena fajar belum muncul saya agak perjarang saja. Pada kedudukan 19,0 derajat belum ada fajar muncul juga. 18,1 belum juga. 17,1 lihat ini standar deviasinya juga masih terus rendah gitu. 15,8 juga belum. 14,8 juga belum. Nah, baru pada ini ketika pada foto ke-100 pada 4.12.05 pada saat kedudukan matahari 13,9 derajat, itulah algoritma saya dapat mendeteksi kehadiran fajar. Mengapa? Karena kemudian uh, uh, ininya apa tuh standar deviasinya naik dengan secara eksponensial. Nah, itulah ini juga sudah mulai kelihatan bercak-bercak seperti ini. Nah, ini semakin tambah lagi 13,5, semakin ini. Nah, ini sudah sangat-sangat. Jadi ini kalau ini 418 ini sudah sangat jelas sekali oleh mata ya sekarang ini. Ini juga mata sudah bisa melihat ini. Jadi kalau 418 tadi dengan aslinya yang pertama kali muncul itu adalah adalah 412. Kemudian katakanlah mata mata bisa
melihat dengan bisa anu lah, kelihatan oleh mata itu 4:20. Jadi kira-kira 8 menitan lah. 8 menit setelah kelahiran fajar baru mata manusia dapat melihat dengan. Jadi tidak mungkin sekali kalau 18 derajat, karena kalau 18 derajat berarti pada saat sekitar 16-an derajat itu sudah begini. Nah, gitu. Jadi ini terus semakin kelihatan, semakin ini. Bisa diperhatikan di sini, meskipun ini ada awan, ini menjadi ini kan di bawah seperti ini. Karena ini kan gelap seperti ini berarti ada di sekitar sini ada grayscale-nya. Tapi kalau yang putih seperti ini agak lebih terang seperti ini, nah sudah merah seperti ini ada di daerah sini. Itu jadi tidak mempengaruhi ada seperti ini karena sesungguhnya kita melakukan analisisnya itu atas semua jutaan piksel yang ada pada foto ini, bukan pada hanya beberapa apa 100 spot kecil saja, tapi pada jutaan apa itu piksel yang ada di foto itu kita analisis semua. Jadi ini semakin jelas, semakin jelas. Nah, cuman ini memang pada sampai pukul pukul 4:40 lima ketika matahari 8,2 derajat di bawah ufuk ini masih hitam putih ya, Pak. Beberapa webcam di set seperti itu. Jadi kalau malam mungkin karena untuk mengurangi apa itu uh, memori. uh, Kemudian kalau hitam putih kan berarti tidak tidak bukan 3 channel kan. Jadi ini hanya 1 channel. Jadi memorinya kan lebih kecil. Tapi kalau misalnya udah saat ini pada 78 ini sudah color. Ini kelihatan sekali anu. Nah, jadi itu hasilnya. Nah, sekali lagi kami mempromosikan ini Islamic Science Research Institute me, menyediakan training dalam hal uh, melatih barang siapa yang tertarik untuk mencari situs-situs uh, yang menyediakan webcam untuk merekam data twilight yang ada di 5 benua. Itu akan kita inikan. Kemudian bagaimana cara mensinkronisasi antara komputer clock kita dengan uh, video yang kita ambil. Karena video itu kan ada untuk misalnya di Eropa sana. Jadi itu harus ada sinkronisasi anunya lah, waktunya. Kemudian bagaimana konversi video itu menjadi still images. Karena kita menganalisisnya kan harus dalam still images supaya supaya apa itu kalau dia bergerak ya susah. Oke. Kemudian bagaimana memahami Saxon algorithm untuk uh, memproses data ini, uh, bagaimana membuat codingnya, program komputernya. Jadi saya akan berikan, saya mendevelopnya pada GNU Octave dan atau MATLAB, sama aja itu. Tapi kemudian kalau misalnya Anda akan merubahnya menjadi Python misalnya, itu silahkan. Tapi algoritmnya harus Anda kuasai dulu. Atau kalau mau boleh menggunakan yang sudah saya develop dan itu uh, bekerja dengan platform GNU Octave atau MATLAB. Kemudian bagaimana memahami image processing modul-modulnya, image processing untuk verifikasi ya, seperti yang saya lakukan tadi. Juga kemudian bagaimana menganalisis akurasinya, menganalisis eh, ketepatan dari hasil estimasi kehadiran fajar itu. Kemudian menyiapkan eh, bahan presentasi dengan PPT yang sangat baik sehingga kelihatan ada animasi perubahan kecerlangan langit itu dari yang fajar belum lahir menjadi lahir. Kemudian mengcopy, kalau Anda tertarik untuk memiliki data yang kami miliki, baik itu
raw datanya, yaitu berupa video ataupun yang sudah diproses, eh, eh, hasilnya dan termasuk hasilnya bisa juga boleh. Itu ada semuanya dalam arsip yang kami miliki. Kemudian atau melakukan kami juga menyediakan layanan-layanan yang lainnya. Misalnya Anda merekam sendiri dengan video sendiri, kirimkan pada kami, kemudian kami proseskan. Itu juga bisa. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.